Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Eee, saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan, eee, menyebutkan apa kelebihan dan kekurangan Chrome, sistem operasi Chrome. Adapun kelebihan dari Chrome yaitu satu, ringan dan cepat. Chrome OS sangat ringan dibandingkan dengan Windows atau Mac OS karena berbasis browser. Bootingnya cepat dan responsif. Kedua yaitu keamanan tinggi, dilengkapi dengan sistem sandboxing, verifikasi boot, dan update otomatis sehingga lebih kebal terhadap virus dan malware. Ketiga yaitu hemat baterai. Chrome OS dioptimalkan untuk efisiensi daya, membuat laptop dengan OS ini memiliki daya tahan baterai lebih lama. Keempat yaitu integrasi cloud yang kuat. Semua dokumen dan aplikasi berbasis Google Drive, Docs, Sheets, dan lain-lain tersinkronisasi dengan cloud, sehingga tidak khawatir kehilangan data. Kelima yaitu mudah digunakan. Antarmuka yang simpel dan mirip dengan browser Google Chrome membuatnya mudah dipelajari, terutama bagi pengguna yang sering bekerja dengan internet. Keenam yaitu dukungan aplikasi Android dan Linux. Beberapa Chromebook mendukung aplikasi Android dari Google Play Store serta aplikasi Linux sehingga lebih fleksibel dibanding versi awalnya. Adapun kekurangan OS yaitu satu, ketergantungan pada internet. Sebagian besar fitur dan aplikasi berbasis cloud sehingga membutuhkan koneksi untuk pengalaman terbaik. Meskipun beberapa aplikasi bisa digunakan secara online, kemampuannya tetap terbatas. Kedua yaitu keterbatasan perangkat lunak. Tidak bisa menjalankan aplikasi Windows atau Mac OS secara langsung sehingga tidak cocok untuk software berat seperti Adobe Premiere, AutoCAD, atau software khusus lainnya. Ketiga yaitu penyimpanan lokal terbatas. Chrome umumnya memiliki kapasitas penyimpanan internal yang kecil karena dirancang untuk menyimpan data di cloud. Sekian dari kelebihan dan kekurangan dari Chrome OS. Saya persilahkan kemudian ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan sistem operasi macOS. macOS sendiri merupakan singkatan dari Macintosh Operating System, yang dimana berbasis Unix yang menjadikannya stabil, aman, dan cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penggunaan sehari-hari hingga pengembangan perangkat lunak profesional. macOS sendiri memiliki keunggulan dan kelemahan, yang dimana kelebihannya yaitu mudah digunakan dikarenakan macOS menyediakan tampilan yang bersih, sederhana, glossy, dan modern. Maka, tidak heran jika banyak pengguna merasa dimudahkan dalam mengoperasikan perangkat Mac. Bahkan banyak yang beranggapan jika macOS ini juga cocok untuk graphic design atau multimedia. Tersedia software gratis untuk menunjang produktivitas. Apple memiliki beberapa software perkantoran sendiri seperti Microsoft Office. Di antaranya adalah Page, Number, Keynote, dan lain sebagainya. Software tersebut memiliki peran dan fungsi yang setara dengan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Selain itu, tersedia juga aplikasi manipulasi gambar, iPhoto, aplikasi edit video, iMovie, iCloud Drive untuk menyimpan file secara online, dan masih banyak lagi. Dengan privasi dan keamanan yang kuat, aktivitas apa saja yang pengguna lakukan pada perangkat Mac akan dilindungi oleh fitur privasi dan keamanan yang kuat. Misalnya, seperti menjalankan software dengan aman, melindungi data hingga membuat pengguna merasa nyaman dengan mengakses situs di web browser. Adapun kekurangan dari macOS sendiri yaitu yang pertama, harga mahal. macOS adalah sistem operasi yang dibuat dan dirancang khusus untuk perangkat Mac. Jadi satu-satunya cara untuk menggunakan macOS adalah dengan membeli MacBook atau iMac. Terlebih lagi untuk membeli perangkat tersebut sangat mahal jika dibandingkan dengan perangkat Windows. Ketersediaan software yang terbatas.
bukan rahasia umum lagi. Apabila macOS hanya memiliki sedikit dukungan dari developer dibandingkan dengan sistem operasi Windows, baik untuk software yang tersedia di App Store ataupun sumber lainnya. Hal ini mungkin dikarenakan memiliki jangkauan pasar yang lebih baik dibandingkan macOS. Tidak ada penyelesaian perangkat keras. Selanjutnya, pengguna memiliki opsi terbatas dalam meningkatkan hardware yang terdapat pada perangkat Mac. Misalnya ketika ingin meningkatkan CPU dan RAM pada Mac atau iMac, pengguna dapat menggantinya dengan mudah, mengingat terdapat beberapa komponen tersebut sangat reintegrasi dengan seluruh sistem perangkat keras. Kurang cocok untuk menjalankan game, meskipun macOS dikategorikan sebagai salah satu sistem operasi yang cukup populer, namun faktanya sistem operasi ini memang tidak dirancang untuk para gamer. Meskipun memiliki fitur perangkat keras yang mumpuni, memilih sistem operasi yang tepat untuk komputer Anda dapat menjadi hal yang membingungkan. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 4 terkait dengan sistem operasi macOS. Mungkin untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar biar bisa kita susun baik-baik. Berapa pertanyaan satu kelompok, Kak Amanda? 3 pertanyaan, Saudari Putri. 3 pertanyaan satu kelompok. Kepada Saudari Reza Eka Putri mungkin bisa kita bacakan pertanyaannya. Persilahkan. Melihat tren di perkembangan sistem operasi global, bagaimana peluang Chrome OS untuk mendominasi pasar di masa depan? Mengingat adanya kekurangan signifikan seperti keterbatasan aplikasi dan ketergantungan pada ekosistem Google. Mungkin itu saja, mohon dijawab. Mungkin dari kelompok 3 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 4, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reza Eka Putri dari kelompok 4 terkait tren perkembangan sistem operasi globalnya, bagaimana peluangnya. Peluang Chrome OS untuk mendominasi pasar sistem operasi global masih cukup terbatas. Meskipun mengalami pertumbuhan, ada beberapa faktor utama yang mendukung juga menghambat potensinya di masa depan. Nah, hal apa saja yang mendukung Chrome OS ini? Yang pertama, pertumbuhan cloud computingnya. Semakin banyak aplikasi layanan berbasis cloud seperti Google Workspace, Microsoft 365, dan berbagai platform SaaS, mengurangi kebutuhan akan aplikasi desktop berat. Terus ada juga pasar pendidikan dan bisnis, di mana di sektor pendidikan terutama di IAS, Chromebook telah menjadi pilihan populer karena harga terjangkau dan kemudahan manajemen. Terus ada juga keamanan dan kemudahan manajemen. Dibandingkan Windows dan macOS, Chrome OS lebih tahan terhadap malware karena pendekatannya yang berbasis sandboxing dan pembaruan otomatis. Ada pula integrasi dengan Android dan Linux. Dukungan aplikasi Android dan Linux memperluas fungsionalitasnya, memungkinkan pengguna untuk menjalankan lebih banyak aplikasi dibandingkan sebelumnya. Ada juga hambatan-hambatan utama Chrome OS, yaitu yang pertama, keterbatasan aplikasi desktop. Banyak aplikasi profesional seperti software desain, Adobe Suite, AutoCAD, atau pengembangan Visual Studio masih jalan lebih optimal di Windows atau macOS. Kemudian ada juga ketergantungan pada internet dan Google. Chrome OS lebih optimal digunakan dengan koneksi internet stabil meskipun mode offline telah meningkat. Ketergantungan pada ekosistem Google dapat menjadi masalah bagi pengguna yang lebih memilih layanan independen atau dari perusahaan lain. Kemudian ada pula dominasi Windows dan macOS. Windows masih mendominasi dunia bisnis, gaming, dan aplikasi produktivitas. Terus macOS juga dia tetap kuat di segmen premium dan industri kreatif. Nah, meskipun Chrome OS ini terus berkembang, kemungkinan untuk mendominasi pasar global dia masih kecil, terutama karena dominasi Windows di dunia kerja dan gaming. Terus kuatnya juga ekosistem macOS di industri kreatif. Itu saja jawaban dari kelompok 3. Bagaimana, saya kembalikan lagi kepada Reza Eka Putri, bagaimana tanggapannya? Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Saya sudah cukup mengerti, terima kasih. Kemudian selanjutnya kepada Saudara Akmal, silahkan diajukan pertanyaannya. Izin bertanya, menurut Anda sejauh mana ketergantungan
Chrome OS pada infrastruktur cloud Google yang dapat berisiko pada privasi dan ketahanan data pengguna jika terjadi gangguan pada server Google atau serangan besar terhadap data pusat cloud. Apa langkah yang dapat diambil yang perlu diterapkan untuk mengurangi risiko tersebut? Sekian. Mungkin dipersilakan kepada kelompok 3, Saudari Nabila, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Akmal. Ketergantungan Chrome OS pada infrastruktur cloud Google, risiko serta langkah mitigasi yang perlu diterapkan untuk mengurangi risiko. Risiko ketergantungan pada cloud Google yang pertama itu privasi dan keamanan data. Chrome OS sangat bergantung pada layanan cloud Google termasuk Google Drive dan akun Google, yang berarti data pengguna disimpan di server Google. Yang kedua itu ketahanan operasional atau reliability. Jika layanan Google mengalami gangguan besar seperti yang pernah terjadi pada Google Workspace, Gmail, dan Drive, pengguna Chrome OS bisa kehilangan akses ke data dan aplikasi penting. Ketiga yaitu kontrol data yang terbatas. Dikarenakan banyak proses dilakukan melalui cloud, pengguna memiliki lebih sedikit kontrol langsung atas file mereka dibandingkan sistem operasi tradisional seperti Windows atau Mac OS. Kemudian langkah mitigasi untuk mengurangi risiko tersebut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan offline. Sinkronisasi otomatis dokumen penting agar dapat diakses tanpa internet. Kemudian, kedua, diversifikasi penyimpanan cloud. Chrome OS bisa menawarkan opsi integrasi dengan layanan cloud lain seperti OneDrive, Dropbox, atau Amazon S3 agar tidak sepenuhnya bergantung pada Google. Yang ketiga, enkripsi data end-to-end. Saat ini Google sudah menerapkan enkripsi data dalam transit dan saat disimpan, tetapi peningkatan transparansi dan opsi enkripsi end-to-end untuk pengguna individu dapat memperkuat perlindungan privasi. Yang keempat, backup dan redundansi infrastruktur. Google harus terus meningkatkan sistem redundansi globalnya untuk memastikan bahwa jika satu pusat data gagal, layanan tetap berjalan dari lokasi lain. Yang terakhir, transparansi dan kepatuhan regulasi. Google perlu memperjelas bagaimana mereka menangani akses pemerintah terhadap data pengguna, terutama dengan meningkatnya regulasi privasi seperti GDPR dan CCPA. Baik, sekian dari jawaban dari saya. Bagaimana tanggapannya, Saudara Akmal? Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Desta Ardini, silakan diajukan pertanyaannya kepada kelompok 3. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, di tengah berkembangnya teknologi kecerdasan buatan saat ini seperti AI, apakah Chrome OS itu dapat beradaptasi untuk tetap relevan dalam ekosistem digital yang semakin otomatis? Terima kasih. Mungkin kepada Saudari Fatia untuk mewakili dari kelompok 3, silakan diberikan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desta. Apakah Chrome OS dapat beradaptasi untuk tetap relevan dalam ekosistem yang semakin otomatis? Jadi Chrome OS dapat tetap relevan di era AI. Google telah mengintegrasikan AI dalam Google Workspace dan mendukung aplikasi Android dan Linux, serta menghadirkan Gemini sebagai asisten cerdas. Dengan basis cloud dan potensi edge computing, Chrome OS akan terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi AI yang terbaru. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sudah cukup ya pertanyaannya. Sudah. Jadi, saya persilahkan kepada kelompok 4, kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apakah dari kelompok 3 ada yang ingin menanggapi terkait dengan penjelasan tentang
sistem operasi macOS, silahkan ajukan tangannya ke atas atau raise hand. Baik, saya persilahkan kepada Putri Amelia untuk menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan saya, apakah macOS dapat menjadi pilihan utama bagi pengembang perangkat lunak mengingat dominasi Linux dan Windows di beberapa sektor? Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, yaitu apakah macOS dapat menjadi pilihan utama bagi pengembang perangkat lunak mengingat dominasi Linux dan Windows di beberapa sektor. Jadi macOS dapat menjadi pilihan utama bagi pengembang perangkat lunak meskipun Linux dan Windows memang lebih dominan di beberapa sektor. Adapun keuntungan dan keunggulan macOS bagi pengembangnya itu terdiri dari satu, basis Unix. macOS dibangun di atas Unix yang juga menjadi dasar bagi Linux. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengembang yang terbiasa dengan sistem berbasis Unix dalam hal manajemen file, penggunaan terminal, dan kompatibilitas dengan alat pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan di Linux. Yang kedua yaitu ekosistem Apple. Jika pengembang bekerja pada aplikasi ditujukan untuk ekosistem Apple seperti macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, macOS adalah pilihan terbaik karena menyediakan alat pengembangan resmi seperti Xcode, Swift, dan berbagai framework Apple. Memiliki macOS juga memungkinkan pengujian langsung di perangkat Apple. Yang ketiga yaitu kemudahan penggunaan. macOS dikenal dengan antarmuka yang bersih dan ramah pengguna, serta stabilitas yang tinggi. Pengembang dapat lebih fokus pada pengembangan perangkat lunak ketimbang berurusan dengan masalah sistem atau kompatibilitas perangkat keras. Yang keempat yaitu alat pengembangan terbaik. Banyak alat pengembangan modern tersedia di macOS seperti Docker, Homebrew, atau untuk manajemen paket, Git, dan berbagai bahasa pemrograman yang dapat dengan mudah dipasang dan dikelola. Dan yang terakhir yaitu kompatibilitas lintas platform. macOS menyediakan lingkungan yang baik untuk mengembangkan aplikasi lintas platform. Anda bisa menjalankan Linux di mesin virtual atau menggunakan alat seperti Docker atau alat pengembangan aplikasi di berbagai sistem operasi. Namun, meskipun macOS menawarkan banyak keunggulan, ada juga beberapa alasan mengapa pengembang mungkin lebih memilih Linux atau Windows. Yang pertama yaitu Linux, banyak server dan infrastruktur cloud berbasis Linux, sehingga pengembang yang bekerja di bidang DevOps atau pengembangan server side mungkin lebih memilih Linux untuk kompatibilitas yang lebih baik dengan server dan alat terkait. Yang kedua yaitu Windows. Bagi pengembang yang bekerja dengan teknologi Microsoft seperti Net atau aplikasi desktop Windows, maka Windows adalah pilihan utama. Selain itu, Windows juga menawarkan keunggulan untuk game development, terutama dengan Unity dan Unreal Engines yang banyak digunakan untuk game berbasis Windows. Jadi, secara keseluruhan, meskipun Linux dan Windows memiliki dominasi tertentu di sektor tertentu, macOS tetap menjadi pilihan yang solid bahkan lebih unggul untuk pengembang yang menginginkan sistem operasi yang stabil, kuat, dan mendukung berbagai alat pengembangan. Dan pilihan utama tergantung pada jenis pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dan alat yang digunakan. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan lain? Saya persilahkan kepada kelompok 3. Baik. Bagaimana macOS mengelola memori agar tetap efisien dalam menjalankan aplikasi berat? Sekian, terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Yusti Sari Dewi untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Amanda Milansari.
Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Amanda Milansari. macOS menggunakan beberapa teknik dan fitur canggih untuk mengelola memori dan memastikan sistem tetap efisien saat menjalankan aplikasi berat, seperti perangkat lunak, desain grafik, atau pengeditan video. Berikut ini ada beberapa cara macOS mengelola memori dengan efisien. Yang pertama yaitu virtual memory. macOS menggunakan virtual memory yang memungkinkan sistem operasi untuk memperluas kapasitas memori RAM dengan menggunakan ruang penyimpanan pada hard drive atau SSD. Yang kedua yaitu memory compression. Fitur memory compression di macOS memungkinkan sistem untuk menekankan data dalam memori yang tidak aktif. Yang ketiga yaitu Unified Memory Architecture, khusus untuk Mac dan Apple Silicon. Pada perangkat Mac yang menggunakan chip Apple Silicon seperti M1, M1 Pro, dan lainnya, macOS memanfaatkan Unified Memory Architecture dan komponen lainnya berbagai area memori yang sama. Yang keempat yaitu Grand Central Dispatch adalah teknologi pemrograman yang membantu mengelola proses multitasking dan distribusi tugas secara efisien. Yang kelima yaitu optimasi penggunaan RAM. macOS memiliki algoritma yang sangat baik dalam mengelola memori yang tidak terpakai. Ketika aplikasi tidak aktif, memori yang digunakan oleh aplikasi tersebut akan dibebaskan untuk digunakan oleh aplikasi lain yang lebih membutuhkan. Secara keseluruhan, macOS menggunakan berbagai teknik canggih untuk mengelola memori secara efisien dan menjaga performa, meskipun aplikasi yang dijalankan memerlukan banyak sumber daya. Baik, itulah tadi jawaban dari saudari Yusni dan pertanyaan dari Amanda Milansari. Saya sangat berterima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya masih ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok dan selanjutnya saya persilahkan kepada Nabila Kenzabrina untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, pertanyaan saya yaitu apa yang membedakan macOS X dari sistem operasi Macintosh sebelumnya? Bagaimana transisi dari macOS 9 ke macOS X memengaruhi pengguna dan pengembang? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Nabila Kenzabrina. Saya persilahkan kepada saudara Muhammad Akmal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik. Apa sih perbedaan antara Mac OS X dengan Mac OS 9? Yang pertama itu arsitekturnya. Mac OS 9 berbasis 32 bit sementara Mac OS X menggunakan kernel Unix atau Darwin yang lebih spesifik, yang lebih stabil dan aman. Yang kedua itu antarmuka. Mac OS X memperkenalkan antarmuka Aqua yang lebih modern, sementara Mac OS 9 lebih sederhana. Yang ketiga itu multitaskingnya. Mac OS X mendukung multitasking yang lebih baik dan stabil, sedangkan Mac OS 9 seringkali mengalami crash jika aplikasi gagal. Yang keempat itu kompatibilitas aplikasi. Pengguna perlu beradaptasi dengan aplikasi baru karena Mac OS X memerlukan aplikasi yang didesain khusus, meskipun ada classic environment untuk menjalankan aplikasi Mac OS 9. Dampaknya pengguna dan pengembangan harus beradaptasi dengan perubahan besar dalam antarmuka, sistem operasi dan aplikasi. Pengembangan perlu menulis ulang aplikasi agar kompatibel dengan Mac OS 10. Sekian. Baik, dari diskusi kita kali ini, adapun penjelasan singkat yang dimana dari dua sistem operasi ini, yang pertama yaitu Chrome OS dan Mac OS ini memiliki beberapa persamaan. Di antaranya yaitu yang pertama tentang
Yang pertama yaitu antarmuka pengguna sederhana, di mana keduanya dirancang dengan antarmuka yang bersih dan mudah digunakan. Yang kedua yaitu keamanan tinggi. Kedua sistem menawarkan lapisan keamanan, termasuk pembaruan otomatis dan perlindungan data. Yang ketiga, pembaruan otomatis. Kedua sistem operasi mendapatkan pembaruan secara otomatis untuk fitur dan keamanan terbaru. Yang keempat, dukungan aplikasi web. Keduanya mendukung aplikasi berbasis web, meskipun Chrome OS lebih bergantung pada aplikasi web. Yang kelima, multitasking di mana keduanya mendukung multitasking, meskipun cara implementasinya yang berbeda. Yang keenam yaitu ekosistem layanan. macOS terintegrasi dengan layanan Apple, sedangkan Chrome OS terintegrasi dengan layanan Google. Yang ketujuh dan yang terakhir, berbasis Unix atau Linux. Keduanya memiliki dasar sistem operasi yang berbasis Unix atau Linux. Dan adapun keunggulan di antara dua ini yaitu di mana macOS lebih unggul jika Anda membutuhkan sistem operasi yang mendukung aplikasi profesional, performa tinggi, dan memiliki pengalaman desktop yang lebih kaya. Ini sangat cocok untuk para profesional di bidang desain grafis, pengembangan perangkat lunak, dan kreativitas. Sedangkan di Chrome OS sendiri lebih unggul untuk penggunaan ringan, kemudahan, dan harga yang lebih terjangkau. Ini sangat ideal untuk siswa, pengguna yang fokus pada aplikasi berbasis web, dan mereka yang lebih banyak bergantung pada internet. Adapun kesimpulannya dari dua materi yang dibahas tadi akan dibacakan oleh Saudari Amanda Milansari. Saya persilahkan. Baiklah, sebagai kesimpulan dari Chrome OS dan macOS, yaitu Chrome OS dan macOS memiliki beberapa kesamaan signifikan, termasuk antarmuka yang user-friendly, fokus pada keamanan data, integritas yang erat dan dengan ekosistem masing-masing, Google dan Apple, serta kemampuan pembaruan otomatis. Kedua sistem ini juga optimal untuk bekerja berbasis cloud, dikenal hemat biaya, namun Chrome OS lebih menekankan pada kesederhanaan dan ketergantungan pada layanan cloud, sedangkan macOS menawarkan fleksibilitas lebih besar untuk tugas-tugas lokal dengan fitur dan aplikasi tingkat lanjut. Jika mungkin pengguna mempertimbangkan keduanya, pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan. Apakah lebih mengutamakan produktivitas berbasis cloud atau ekosistem yang teknologi yang tingkat lanjut. Sekian dari kesimpulan diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktu. Dan sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.